Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat malam Sabtu 12 Rabiul Akhir 1445 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu membaca kitab Kaifa Nurabbi Auladana, bagaimana kita mendidik anak-anak kita, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, jamaah Masjid Al-Amin Samarinda yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Masih kita membicarakan bab as-sitru wal hijab, yaitu tertutupnya dan terhijabnya anak perempuan kita. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana menjaga keperawanan anak-anak perempuan kita. Pada kesempatan kali ini, penulis Fadilat Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, beliau menyebutkan poin yang kedua, yang intinya adalah menjaga anak dari pengaruh LGBT. Ini termasuk daripada menjaga anak dari sisi ketertutupan dan hijabnya. Jadi penulis membawakan poin yang kedua, yang kita ambil intisari daripada poin beliau yang beliau sampaikan adalah menjaga anak dari pengaruh LGBT, yaitu menyerupakan diri dengan lawan jenis, kemudian menyukai sesama jenis. Itu dua poin, menyerupakan diri dengan lawan jenis
laki-laki menyerupakan diri dengan perempuan, perempuan menyerupakan diri dengan laki-laki. Kemudian yang kedua, menyukai sesama jenis. Ya, laki-laki menyukai laki-laki, perempuan menyukai perempuan. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis di sini. Qala Fadilat Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, tawsiyatul awladi an yaltazima kullu jinsin bilibasihil khas liyatamayyaza 'anil jinsil akhar. Cara mendidik anak yang kedua di dalam perihal menjaga ketertutupannya, menjaga hijabnya adalah memberikan wasiat kepada anak-anak untuk harus memakai pakaian yang sesuai dengan jenisnya, agar membedakan dari jenis yang lain. Laki-laki berpakaian dengan pakaian laki-laki, perempuan berpakaian dengan pakaian perempuan. Wa an yabta'idu an libasil ajanib wa azyaihim kal bintalid dayyiq. Hendaklah menjauhi pakaian orang-orang asing, maksudnya bukan Islam. Pakaian-pakaian seperti pakaian-pakaian yang sempit, maksudnya adalah baik laki-laki memakai celana yang sempit, yang ketat, membentuk kakinya. Apalagi perempuan memakai pakaian yang ketat. Nah, ini terlarang dan sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Wa ghairi dzalika minal 'adatid dharrah, dan selain itu dari kebiasaan-kebiasaan yang berbahaya. Fa fil hadits sahih, di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la'nan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal wa la'nal mukhannithina minar rijal wal mutarajjilat minan nisa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaknat di sini maksudnya adalah mendoakan agar diusir, dijauhkan dari rahmat Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaknat di sini maksudnya adalah mendoakan agar diusir, dijauhkan dari rahmat Allah. Siapa mereka? Laki-laki yang menyerupakan diri dengan perempuan, dan para perempuan yang menyerupakan diri dengan laki-laki. Ini berarti dari hadis ini, mereka ini laki-laki tulen. Tidak ada perempuan-perempuannya sama sekali. Laki-laki tulen. Awaknya ganal, besengot, berjenggot, ya, akan tetapi menyerupakan diri dengan perempuan. Baik dari pakaian, terutama pakaian, ataupun juga bentuk tubuh dan juga ucapan serta perbuatan. Begitu juga sebaliknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat perempuan-perempuan yang menyerupakan diri dengan laki-laki. Mereka ini perempuan tulen. Perempuan tulen itu berarti bentuk tubuhnya perempuan, kemaluannya perempuan, kemudian gemulainya perempuan. Akan tetapi dia memaksa dirinya untuk menyerupakan diri dengan laki-laki. Ini yang dimaksud.
Dan ini mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutan dari hadis tadi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang mukhannath. Mukhannath dari laki-laki. Siapa mukhannath ini? Nah, ini beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi adalah, saya cek dulu ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia ada istilah bencong. Apa itu bencong? Bencong adalah nama lain dari banci. Banci adalah laki-laki yang bertingkah laku dan berpakaian sebagai perempuan. Dia laki-laki. Banci juga disebut tidak berjenis laki-laki dan juga tidak berjenis perempuan. Berarti di sini ada dua dalam bahasa Indonesia. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tadi adalah laki-laki yang bertingkah laku dan berpakaian seperti perempuan. Itu yang pertama. Dia laki-laki tulen, tetapi berubah jadi atau memaksakan dirinya menjadi perempuan. Ini juga disebut dengan wadam, wanita Adam. Ini disebut juga waria, wanita pria. Laki-laki tulen menyerupakan dirinya dengan perempuan, atau perempuan tulen menyerupakan dirinya dengan laki-laki. Nah, mukhannath tidak demikian. Mukhannath adalah laki-laki, tetapi Allah uji dia. Ada sifat dan postur tubuhnya yang condong kepada perempuan. Misalkan laki-laki tapi apa istilahnya? Lamah urat. Lamah urat itu bahasa ulunnya. Gemulai. Laki-laki gemulai. Ya, laki-laki ngondek. Ya. Jadi dia beda dengan yang pertama. Dia memang diuji oleh Allah. Ada dalam dirinya sifat perempuan. Kalau berbicara agak gemulai, kalau berjalan agak gemulai. Tapi secara postur tubuhnya laki-laki tulen. Cuma tadi tulang lunak. Nah, itu kan banyak tuh yang di media-media sosial. Nah, itu mukhannath. Itu mukhannath. Bahkan ada mukhannath, istilahnya adalah mukhannath muskil atau khuntha muskil. Khuntha muskil adalah seorang manusia berkelamin dua, dan saya mendapati itu. Banyak yang curhat kepada saya tentang itu. Dia laki-laki. Saya bilang, mana foto kamu? Ini Ustaz, saya laki-laki, tapi saya tidak punya zakar. Yang ada saya punya kelamin perempuan, tapi berjenggot, kuat tubuhnya. Ini namanya dalam agama Islam khuntha muskil. Artinya dia diuji oleh Allah dengan bentuk tubuh yang sedemikian. Nah, orang seperti ini, kalau seandainya kita berbicara tentang mukhannath, mukhannath ini ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dahulu sebelum ada syariat dari Allah Subhanahu wa taala, mukhannats ini bahkan boleh masuk ke dalam rumah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ada syariat dilarangnya mukhannats masuk ke dalam rumah istri-istri Rasulullah SAW. Seperti sekarang ada publik figur perempuan, pasti di sampingnya ada manajernya atau orang dekatnya mukhannats, kaum tulang lemak, tulang lunak tadi, ya. Asak di zaman kamu melihatnya tuh, ya. Dia bukan laki-laki, dia laki-laki akan tetapi keperempuanan. Ucapannya, kelakuannya, tingkah lakunya, ya, mengambil barang misalkan, ya, seperti itu. Nah, ini ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Misalkan dalam hadis riwayat Bukhari, dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa indi mukhannats. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi, Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahku, kata Ummu Salamah, sebagai seorang suami. Di sisiku ada mukhannats. Dulu boleh masuk ke dalam rumah istri-istri Nabi, laki-laki, akan tetapi dia keperempuanan. Apa itu istilahnya dalam bahasa Indonesia? Siapa yang mungkin tahu istilah-istilah kekinian mukhannats? Ya, wa indi mukhannats. Fasami'tuhu yaqul li Abdullah ibni Abi Umayyah. Lalu aku mendengar, kata Ummu Salamah, ia berkata, si mukhannats ini berkata kepada Abdullah bin Abi Umayyah, ya Abdullah, wahai Abdullah, ara'aita in fataha Allahu 'alaikum at-ta'ifa gadan? Apa pendapat engkau jika Allah Subhanahu wa taala menaklukkan kota Taif besok? Fa'alaika bibnati Ghailan, maka hendaklah engkau cari perempuan Ghailan, perempuan cantik di daerah Taif. Kalau sudah perang, menang, menaklukkan kota Taif, cari perempuan Ghailan. Fa innaha tuqbilu bi arba' wa tudbiru bi arba'. Karena perempuan itu dari Ghailan ini, dia dilihat dari depan 4 kelihatan, dilihat dari belakang 4 kelihatan. Apa maksudnya? Nah, ini banyak penafsiran para ulama rahimahumullah taala. Nanti saya akan jelaskan. Saya lanjutkan dulu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yadkhulanna haula'i 'alaikum. Yang artinya semenjak hari itu jangan sekali-kali manusia-manusia seperti ini masuk kepada kalian, wahai istri-istriku. Kenapa? Karena mukhannats ini laki-laki yang kelakuannya seperti perempuan ini ternyata tetap bisa mensifati perempuan, menunjukkan bahwasanya dia bagaimanapun ada rasa terhadap perempuan. Nah, apa maksudnya? Dilihat dari depan 4, dilihat dari belakang 4. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah الثنايا في البطن التي تكون من السمن فإذا أقبلت رؤيت مواضعها شاخصة من كثرة الغضون وإذا أدبرت رؤيت أطراف هذه العقل 8. Yang artinya perempuan, mohon maaf ya bahasa saya, perempuan badannya sintal. Dan pahamlah badan sintal. Itu perempuan badannya bukan gemoy, bukan
Pokoknya badan perempuan itu menarik gitulah. Ya, itu intinya. Menarik, dilihat dari depan, bentuk tubuhnya menarik, dilihat dari belakang, bentuk tubuhnya menarik. Sudah pian bayangkan gitu aja sudah. Aduh, saya panjang-panjang. Ya, seperti itu. Nah, ini berarti dia bisa mensifati perempuan. Maka Rasulullah SAW melarang. Nah, inilah mukhannas. Ini bukan yang tadi, bukan wadam, bukan waria. Kalau tadi, ya, mohon maaf, misalkan laki-laki susilo siang, perempuan jadi susilowati. Maka di zaman mana dilihat beotot tapi berdaster, nggak ada yang lihat. Kalau mukhannas ini mungkin ada semacam dia kecondongan kepada perempuan. Seperti misalkan lengannya halus, kemudian bentuk tubuhnya juga, bahkan mohon maaf, kemaluan laki-lakinya mungkin tidak terlihat kalau dilipatnya. Ya, itu mukhannas. Dan itu ujian dari Allah SWT. Dan saya katakan kepada para mukhannatsin agar sabar dengan ujian itu. Tidak boleh dia mengikuti hawa nafsunya, ajakan iblis dan syaitan. Yaitu kalau Anda laki-laki, kemaluan Anda laki-laki, kemudian bentuk tubuh Anda laki-laki, jadilah laki-laki. Kan banyak tuh di media sosial yang memang dia saya dari mulai SMP sudah merasakan bahwa saya ini adalah perempuan, padahal dia laki-laki. Maka akhirnya dia berubah. Nah, ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Ini namanya mukhannas. Maka Rasulullah SAW melaknat para mukhannas dari para laki-laki dan juga para perempuan yang berpura-pura menjadi laki-laki yang disebut dengan mutarajjilat. Mutarajjilat ini kebalikan dari mukhannas. Mutarajjilah kebalikan dari mukhannas. Dia perempuan, kemaluannya perempuan, tapi mungkin mohon maaf payudaranya nggak ada. Dan dia bersikap seperti laki-laki. Tapi selama dia perempuan, kemaluannya perempuan, payudaranya mungkin kecil, tetapi dia tetap perempuan, maka dia adalah perempuan. Bahkan ketika saya waktu itu ditanya oleh orang, saya bilang, periksa, antum ada indung telur nggak? Nggak ada, Ustaz. Saya sudah periksa, subhanallah, ya, ujian manusia macam-macam. Jadi antum yang normal-normal, jangan pindah ubah-ubah. Ya. Ujian manusia itu macam-macam, subhanallah. Coba periksa itu berapa, ya. Kasihan beliau. Ustaz, bagaimana saya mau berkeluarga, saya juga punya syahwat, Ustaz. Saya katakan bisa sekarang melalui bayi tabung dengan proses yang syar'i dan harus terjaga, dokternya amanah, boleh saja, tidak mengapa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian itu hadis yang dibawakan oleh penulis. Saya tambahkan hadis lain yang tidak dibawakan oleh penulis tentang diharamkannya laki-laki menyerupakan diri dengan perempuan atau perempuan menyerupakan diri dengan laki-laki, yang kita sebut tadi wadam dan waria, atau mukhannas, laki-laki yang keperempuan-perempuanan. Maka pada saat itu tidak diperbolehkan dia condong kepada hawa nafsunya. Dia harus mempertahankan identitas aslinya. Lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Laisa minna man tashabbaha birrijal minan nisa wala man tashabbaha bin nisa minar rijal. Bukan dari kami, dan
hadis jika ada kata-kata bukan dari kami itu dosa besar. Itu dosa besar. Hadis jika ada kata-kata laisa minna maka itu dosa besar. Bukan dari kami maksudnya kata Imam Al-Khattabi rahimahullah, laisa min tariqatina wa laisa min sunnatina. Bukan dari ajaran kami, bukan dari metodologi kami, bukan dari madhab kami. Man tashabbaha birrijal minan nisa. Siapa saja yang menyerupakan diri laki-laki dengan perempuan, dan atau siapa saja yang menyerupakan diri perempuan dengan laki-laki. Ini adalah termasuk hadis yang menunjukkan akan hal ini. Kemudian hadis riwayat Imam Abu Daud, ini khusus untuk pakaian. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajula yalbasu libsatal mar'ah wal mar'ata talbasu libsatar rajul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat. Ingat, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu orangnya sangat lembut, penyabar. Tetapi meskipun demikian beliau melaknat, menunjukkan bahwa perbuatan dosa ini besar. Dan para ulama mengatakan jika ada hadis menyebutkan dosa diancam dengan laknat, itu menunjukkan kepada dosa besar. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat lelaki yang memakai pakaian perempuan dan perempuan yang memakai pakaian laki-laki. Dan ini banyak terjadi terutama apabila ada acara-acara, walau sebentar, walau cuma main-main, tidak boleh. Ya, laki-laki pakai daster main bola pas waktu 17-an, enggak boleh para ikhwah. Kenapa? Karena menyerupakan diri, bukan urusan 17-nya, akan tetapi urusan menyerupakan diri dengan perempuan. Begitu juga perempuan memakai pakaian laki-laki, termasuk di dalamnya celana. Perempuan memakai celana yang khusus pakaian laki-laki, maka ini dijauhi. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam At-Tirmidzi, kemudian Imam Ahmad. Lihat hadisnya baik-baik. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, la'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mukhannithina minar rijal wal mutarajjilat minan nisa wa qala akhrijuhum min buyutikum. Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat para mukhannath dari para laki-laki yang ada kecondongan kepada perempuan-keperempuanannya, baik sikap, gerakan, ucapan. Dan para mutarajjilah dari perempuan yang condong kepada kelaki-lakian. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, keluarkan mereka dari rumah-rumah kalian. Nah, ini hati-hati nih. Ya, anak-anak yang kalau di media sosial biasanya ya pintar goyang, pintar berlaku seperti perempuan, kemudian ada komentar, ini bibit unggul, ini bukan bibit unggul itu, ya, itu bibit sangat tidak unggul. Bahkan disuruh oleh Rasulullah SAW, keluarkan mereka dari rumah-rumah kalian. Kemudian kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, fa akhraja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fulanan wa akhraja Umar fulanan. Nabi Muhammad SAW akhirnya mengeluarkan dari rumah beliau si fulan. Umar bin Khattab mengeluarkan dari rumah beliau si fulan. Nih, subhanallah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis lagi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun la yadkhulul jannah wa la yanzuru Allah ilaihim yawmal qiyamah, al-'aq walidayhi wal mar'atul mutarajjilatul mutasyabbihatu birrijal wad-dayyuth." 3 golongan tidak masuk surga dan tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat kepada mereka. Ini dosa besar berarti. Yang pertama,
durhaka kepada kedua orang tua. Yang kedua, perempuan menyerupakan diri dengan laki-laki. Yang ketiga, laki-laki dayyus yang tidak mempunyai rasa cemburu terhadap keluarga perempuannya. Keluarga perempuannya keluar tanpa jilbab di hadapan laki-laki yang bukan mahram, dia biasa saja. Keluarga perempuannya keluar dengan pakai jilbab akan tetapi pakaiannya ketat, dia biasa saja. Ya. Keluarga perempuan keluar dengan memakai minyak wangi di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, dia la yuharrik sakinan, dia tidak bergerak, biasa-biasa saja. Ini dayyus namanya. Ini dayyus, ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya oleh Imam Abu Dawud di dalam kitab Masail Imam Ahmad, permasalahan-permasalahan yang aku tanyakan kepada Imam Ahmad. Sami'tu Ahmada su'ila 'anil rajul yulbisu jariyatahu al-qurtah. Qala la yulbisuha min zir rijal, la yushabbihuha birrijal. Aku mendengar Imam Ahmad ketika ditanya tentang seseorang laki-laki yang memakaikan pakaian laki-laki kepada budak perempuannya. Budak perempuan, dia pakaikan pakaian laki-laki. Kata Imam Ahmad rahimahullah, tidak boleh seorang lelaki memakaikan pakaian laki-laki kepada budak perempuannya. Tidak boleh menyerupakan dengan laki-laki. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Haythami menganggap dosa ini adalah dosa besar. Menyerupakan diri dengan perempuan, perempuan menyerupakan diri dengan laki-laki, dosa besar. Ya, beliau berkata, "Udda hadza minal kabairi wa adda hadza minal kabair wadih lima urifat min hadhihi al-ahadits as-sahihah wa ma fiha min al-wa'id asy-syadid." Dosa ini dianggap sebagai dosa besar, sangat jelas. Kenapa? Karena dari hadis-hadis yang sahih tadi. Kemudian dari siksa-siksa yang diancamkan dalam hadis-hadis yang sahih tadi. Walladzi ra'aituhu li a'immatina anna dzalika tashabbuha fihi qaulan. Nah, ini perhatikan. Dan yang aku lihat menurut pendapat para imam-imam kita, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau ulama Islam bermadhab Syafi'i. Ya. Beliau mengatakan pendapat para ulama tentang menyerupakan diri dengan lawan jenis ada dua macam. Ahaduhuma annahu haram. Pendapat yang pertama adalah haram. Wassahahahu an-Nawawi bal sawwabahu. Haram menyerupakan diri dengan lawan jenis, dan ini disahihkan oleh Imam Nawawi. Dan beliau mengatakan itu yang paling benar. Wa tsanihima makruh. Dan yang kedua adalah makruh. Wassahahahu ar-Rafi'i fi mawdi'. Was-sahih bal shawab ma qalahu an-Nawawi min al-hurmah. Dan pendapat yang kedua adalah yang dikatakan oleh Imam Ar-Rafi'i dari mazhab Syafi'i juga, bahwasanya hukumnya makruh. Akan tetapi kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Haythami bahwa pendapat yang sahih, yang benar, yang dikatakan oleh Imam Nawawi bahwa dia adalah haram. Bal qad ma qaddamtuhu min anna dzalika kabirah. Bahkan sebagaimana yang aku sudah ucapkan bahwa dia adalah dosa besar. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati. Kalau ada orang bertanya, mengapa menyerupakan diri laki-laki menjadi perempuan, perempuan menjadi laki-laki itu haram dalam agama Islam? Jawabannya adalah, yang bisa jawab? Apa sebabnya? Selain larangan Rasulullah SAW. Jawabannya adalah yang paling utama, yaitu al-mughayyiratu li khalqillah, yang artinya merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an.
pada ayat surat Ghafir ayat 57, al-mughayyirati li khalqillah. Afwan. Baik. Sebentar saya carikan dulu. Ya, surah An-Nisa ayat 119. Ya, surah An-Nisa ayat 119. Fala yughayyirunna khalqallah, yaitu mereka merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab utama. Catat baik-baik, sebab utama mengapa laki-laki diharamkan berpura-pura menjadi perempuan, perempuan diharamkan berpura-pura menjadi laki-laki, menyerupakan diri. Maka sebab utamanya adalah merubah ciptaan Allah. Apalagi terjadi yang laki-laki asalnya punya zakar, maka entah diapai, ditataknya apa tahu juga, pokoknya dirubah menjadi perempuan. Ya, yang laki-laki tulen asalnya tidak punya payudara, kemudian punya payudara, entah dimasukkan implan atau apa, maka ini benar-benar merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah bisikan syaitan. Itu adalah bisikan syaitan. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Allah tadi dalam surat An-Nisa ayat 119. Baik. Kita azan Isya, kemudian salat Isya, baru kita lanjutkan nanti. Setelah salat Isya saya akan lebih membicarakan tentang bahaya kriminal LGBT dalam agama Islam. Ya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.